Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang strategi pemecahan masalah menurut Polya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Putri Hamzah dengan NIM 105401124321. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila dengan NIM 105401125221. Perkenalkan, nama saya Yung Fitrianingsi dengan NIM 105401124621. Perkenalkan, nama saya Nur Fida dengan NIM 105401112891. Baik, saya Siti Salsabila sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika menurut Polya. Polya 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Polya 1985 mengajukan 4 langkah fase penyelesaian masalah, di mana fase pertama yaitu memahami masalah. Fase memahami masalah terhadap adanya pemahaman yang diberikan, siswa tidak mungkin menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Selanjutnya, para siswa harus mampu menyusun rencana atau strategi. Yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Penyelesaian masalah sangat tergantung pada pengalaman siswa, lebih kreatif dalam menyusun penyelesaian suatu masalah. Jika rencana penyelesaian satu masalah telah dibuat, baik tertulis maupun tidak. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah, dan langkah selanjutnya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dianggap tepat. Selanjutnya yang keempat, melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan, dan langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah menurut Polya adalah melakukan pengecekan atas apa yang dilakukan. Baik, saya Putri Hamzah sebagai pemateri yang kedua akan membahas tentang perencanaan. Dalam pemecahan masalah itu, siswa seharusnya terlebih dahulu memiliki perencanaan. Nah, secara garis besar ada 3 langkah perencanaan. Yang pertama, merumuskan tujuan. Tujuan itu hendaknya menyatakan bahwa siswa akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rutin. Soal-soal yang serupa benar hendaknya dihindarkan, sebab soal-soal yang demikian itu menjadi bukan masalah lagi bagi siswa tertentu. Yang kedua, memerlukan prasyarat. Untuk menyelesaikan setiap masalah matematika, seorang siswa memerlukan prasyarat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Guru harus mengidentifikasi apa-apa yang sudah dipelajari siswa untuk suatu masalah, sehingga masalah-masalah yang cocok sajalah yang disajikan kepada para siswa. Dan langkah yang ketiga yaitu mengajarkan pemecahan masalah. Untuk belajar memecahkan masalah, para siswa harus mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Apabila mereka berhasil menyelesaikan masalah, mereka perlu mendapatkan penghargaan. Jadi mereka perlu mendapatkan pendekatan pedagogik untuk menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya Nur Fida. Di sini saya akan membahas materi tentang penerapan strategi penyelesaian masalah menurut Polya. Ada 3 tahap penerapan strategi penyelesaian masalah menurut Polya. Yang pertama itu tahap langkah-langkah penerapan strategi penyelesaian masalah menurut Polya. Berbicara pemecahan masalah, kita tidak bisa terlepas dari tokoh utamanya yaitu Polya. Menurut Polya, dalam pemecahan masalah ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat menguji jawaban atau mengecek kembali jawaban. Tahap yang kedua yaitu pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan. Langkah pertama adalah membaca soalnya dan meyakinkan diri bahwa kita memahaminya secara benar. Lalu tanyakan diri kita dengan pertanyaan, apa yang kita tidak ketahui, kuantitas apa yang diberikan pada soal, kondisinya bagaimana, dan apakah ada kekecualian. Yang ketiga itu tahap membuat rencana pemecahan. Carilah hubungan antara informasi yang diberikan
dengan yang tidak diketahui yang memungkinkan kita untuk menghitung variabel yang tidak diketahui. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penyelesaian masalah strategi polya. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ada 4 penyelesaian masalah strategi polya. Yang pertama, pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, lihat kembali atau memeriksa kembali. Adapun contoh penyelesaian masalah strategi polya. Adapun contoh soalnya, Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan softball bersama. Latihan softball dimulai pukul 10.00. Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan softball. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Selanjutnya kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan diketahui. Softball dimulai pukul 10.00. Menjemput Sony 3/4 jam. Makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam. Ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Setelah memahami masalah, selanjutnya kita membuat rencana pemecahan masalah, yaitu bekerja mundur. Salah satu langkah pemecahan masalah ini yang efektif dan efisien, yaitu mulai dari pukul 10.00, kemudian dikurangi 15 menit, dikurangi pula jam 1/4 jam, selanjutnya dikurangi lagi 3/4 jam. Setelah membuat rencana pemecahan masalah, selanjutnya kita melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Softball dimulai pukul 10.00, tiba di lokasi 15 menit. Jadi jam 10.00 dikurang 15 menit sama dengan jam 9:45 menit. Kemudian makan dan berjalan 1 jam lewat 15 menit. Jam 9:45 menit dikurang 1 jam lewat 15 menit sama dengan jam 8:30 menit. Setelah itu kita mengurangi dengan waktu menjemput Sony dan ke warung, yaitu selama 45 menit. Jadi jam 8:30 menit dikurang 45 menit sama dengan jam 7:45 menit. Jadi Bagas meninggalkan rumah pukul 7:45 menit. Kemudian kita melihat kembali dengan memeriksa. Setelah mendapatkan hasilnya, dapatlah dicek kebenarannya dengan memulai berangkat dari pukul 7:45 menit, kemudian menambahkan 3/4 jam sama dengan jam 7:45 menit ditambah 45 menit sama dengan jam 8:30 menit. Selanjutnya jam 8:30 dijumlahkan dengan jam 1/4 jam sama dengan jam 8:30 ditambah jam 1:15 sama dengan jam 9:45 menit. Hal ini berarti bahwa benar tiba 15 menit sebelum pukul 10:00, sehingga lebih yakin peserta didik bahwa jawaban yang dicari benar. Sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.